Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan bel sekolah tedes.alarm.ao2 ini. Nah, pertama-tama saya nyalakan dulu perangkat ini dengan cara di sini di sebelah kiri ini ada colokan untuk input AC 220 volt untuk menghidupi perangkat ini ya. Langsung kita colokkan ke PLN ya. Nah, setelah itu di samping kanan sini juga ada colokan untuk amplifier, sehingga kalau memang kita ingin lebih irit listrik, sehingga amplinya kita bisa colokan di sebelah sini ya. Ini colokan amplinya, sehingga amplinya nggak perlu dicolokkan ke PLN. Jadi amplinya itu bakal otomatis nyala dan mati sendiri secara otomatis, sehingga akan jadi jauh lebih irit listrik. Nah, kemudian di sini ada colokan untuk audio jacknya yang dari amplinya, kita bisa colokan ke bawah sini. Ini ada colokan untuk ke audio jacknya. Kemudian di sebelah sini juga ada untuk micro SD card untuk menyimpan MP3 yang akan diputar untuk bel sekolahnya ya, untuk belnya. Nah, kemudian langsung saja kita program menggunakan handphone ya. Nah, jadi perangkat ini kita program menggunakan HP ya. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa download di link di deskripsi. Saya ambil dulu HP-nya. Ini dia. Nah, jadi beginilah tampak HP-nya, aplikasinya ya. Namanya setelah kalian install ya, maka akan muncul TEDES Alarm App. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, kita pilih yang menu jadwal tipe A, karena ini adalah bel sekolah TEDES Alarm tipe A ya. Langsung saja kita buka jaringan WiFi ya, karena untuk mengkoneksikan dari HP ke alat ini menggunakan jaringan WiFi. Jadi ini tidak menggunakan pulsa atau menggunakan kuota jaringan WiFi-nya, karena ketika kita menghidupi perangkat ini, dia akan secara otomatis memancarkan hotspot atau jaringan WiFi, sehingga kita bisa menyambungkannya nanti ya dari HP kita. Saya coba refresh. Nah, ini nama jaringannya tedesalarm.a0. Nah, sandinya itu awal semua sama ya, 1 sampai dengan 8. Nanti kita bisa rubah dengan sandi yang kita inginkan. Setelah kita sambung, setelah terhubung di atas, baru kita kembali lagi ke aplikasinya. Di sini kita tekan saja jaga koneksi WiFi. Nah, pertama-tama untuk memprogram suatu hari, di sini ada tulisan pilih hari ya. Nah, misal kita ingin memprogram jadwal di hari Senin. Nah, kita pilih hari Senin. Kemudian di sini ada tulisan cek jadwal, kita cek dulu jadwal di hari Senin. Ya, kita tunggu. Di sini sudah download jadwal. Nah, kita lihat di sini 0 semua ya. Nah, muncul angka 0 semua, yang dimana itu bermaksud jadwal di hari Senin itu masih kosong, belum diisi ya. Nah, ini adalah isi dari semua jadwal yang ada di hari Senin. Kita bisa download, misal kita lupa jadwalnya, kita bisa download langsung jadwal apa saja yang sebelumnya sudah tersimpan di perangkat ini. Nah, langsung saja di sini untuk memprogramnya kita pilih bel ya. Nah, di sini pilih angka 1 untuk memprogram di bel pertama. Misal di bel pertama, nah kita tekan gambar jam ini. Misal di bel pertama kita pingin hidupi di jam 6.50, jam 6.50 misal. Nah, di sini akan muncul jamnya, jam 6, menitnya ke 50. Kemudian di MP3 urutan keberapa? Nah, saya ingin menyalakan surah Yasin misalnya di jam 6.50, maka itu ada di MP3 104. Jadi di MP3 urutan 104 ini adalah surah Yasin. Nah, kemudian kita coba program di jadwal bel kedua. Nah, kita pilih yang kedua, kemudian kita pilih misal di bel kedua itu jam masuk di jam 7 tepat, jam masuk, di mana jam masuk ini adalah jam pertama. Nah, di MP3 urutan pertama adalah jam pertama. Nah, ini jadi cara memprogram ini sangat-sangat mudah dengan HP, dan cara menggunakan aplikasinya itu sangat mudah ya kan. Nah, kemudian kita pilih jam ketiga juga sama. Kita pilih ketiga, misal di jam 7.30 nanti akan membunyikan jadwal kedua gitu, jadwal pelajaran kedua. Ya, simple saja gitu. Nah, kita bisa memprogram hingga 40 jadwal atau 40 bel di dalam satu hari, di hari Senin saja. Di hari Selasa beda lagi, hingga hari
Sabtu bisa hingga memprogram 40 bel atau jadwal. Nah, di hari Minggu tuh ada 35 bel atau 35 jadwal yang bisa kita program. Kemudian di bawah angka 40 ini ada angka F ya. Nah, F ini bermaksud adalah folder. Folder tempat kita menyimpan MP3 di dalam micro SD card itu. Itu ada foldernya. Nah, nama foldernya apa? Nah, di sini kita pilih lagi. Di sebelumnya tuh di set alarm kita pilih lagi, kita pilih F. Nah, nama foldernya tempat saya menyimpan itu folder 1. Nah, maka dia akan berubah 1 sih. Nanti saya akan jelaskan gimana cara membuat folder maupun mengurutkan MP3-nya di akhir video ya. Nah, di sini F ya. F ini maksudnya folder di folder 1. Di hari Senin saya akan membuka folder 1 dengan MP3 urutan seperti di samping kanan kita yang berwarna hijau ini. Nah, begitu. Kemudian di bawah folder tadi itu ada B. Nah, ini kita pilih B dulu. Nah, di bawah di B ini bermaksud adalah batas. Nah, misal di hari Senin kita ingin menggunakan cuma 15 bel saja, maka kita tulis di batas ini 15 saja. Nah, ya 15. Berarti yang akan dibunyikan atau dieksekusi di hari Senin hanya dari bel pertama 6.50 hingga bel ke-15 gitu. Bel ke-16 dan hingga ke-40 tidak akan berbunyi. Jadi walaupun sudah diisi jadwal sekalipun, tiba-tiba nanti ada perubahan jadwal, atau ada ujian atau mungkin sesuatu hal yang mendadak jadi hanya membutuhkan sedikit bel dalam hari tertentu, maka kita tinggal rubah saja B-nya ini menjadi jumlah bel yang kita inginkan. Maka dia akan otomatis mengeksekusi hingga batas atau bel yang kita inginkan gitu. Jadi ini sangat mudah digunakan, mudah diprogram ya kan, dari aplikasinya begitu. Nah, setelah ini tapi saya gunakan hanya 3 saja ya. Jadi dari jam 6.50, jam 7.00, dan jam 7.30 saja yang akan saya gunakan di hari Senin gitu. Nah, kurang lebih begini saja cara memprogramnya, ini sangat mudah ya kan. Kemudian kita scroll di bawah sini setelah kita yakin dengan program kita. Nah, saya jelaskan dulu di B ini. Misal andai kata ada hari yang kita tidak gunakan, misal di hari Minggu, misal kosong, tidak ada jadwal sekalipun di hari Minggu. Di hari Minggu kosong jadwal, tidak kita gunakan di hari Minggu, maka kita bisa letakkan B ini 0. Jadi tidak akan ada jadwal yang akan dieksekusi di hari Minggu atau di hari Jumat, misal tuh di hari Sabtu, tiba-tiba itu hari libur, jadi tidak ingin dibunyikan belnya, kita cukup isi 0, nggak perlu rubah-rubah jamnya, nggak perlu rubah-rubah jadwal di sini, diamkan saja jadwalnya tetap ada. Nanti kita cukup pilih hari Senin, kemudian kita cek jadwal, muncul semua jadwal, kemudian kita rubah B-nya menjadi 0. Walaupun jadwalnya sudah terisi, ketika kita tulis 0, maka hari yang ditulis 0 maka dia akan dilompat langsung. Jadi hari itu tidak akan dibunyikan bel apapun gitu. Nah, begitu. Setelah ini saya rubah dulu ke 3 ya, biar nanti dia bisa bunyi sampai 3 bel ya. Nah, jadi setelah kita yakin dengan program kita di jadwal, kita bisa tekan tombol kirim semua ini. Nah, setelah kita menekan tombol kirim semua, di sini muncul lagi tombol simpan jadwal. Nah, kita harus tekan simpan jadwal ini juga. Nah, ya di sini tulisannya set ulang data Senin, yang dimana ketika sudah muncul tulisan tersebut, maka artinya jadwal yang kita kirimkan tadinya sudah benar-benar tersimpan di perangkat ini. Jadi sekarang kita sudah bisa meninggalkan perangkat ini, maka dia akan bekerja secara otomatis di hari Senin dengan membunyikan 3 jadwal ini. Oke, saya coba mengedit waktu di sini ya, di sini menjadi 6.49 nih, sehingga kita bisa lihat gimana ketika dia berbunyi di MP3 urutan 104 di jam 6.40. Di jam 6.50 tepat ya, yaitu dia akan membunyikan surah Yasin. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia sudah jam 6.49 ya, dimana nanti di jam 6.50 tepat dia akan bunyi surah Yasin. Kita tunggu saja sebentar. Oke, jam 6.50 tepat ya kan, dan 6.50 membunyikan surah Yasin. Nah, kemudian kita lihat di sini ada fungsi audio setting, yang dimana kita bisa mengatur volumenya lewat sini saja. Kita bisa geser ke kiri untuk mengecilkan.
Nah, kita juga bisa geser ke kanan untuk volume full ya, tapi nggak usah ya, nanti terlalu ribet ya, terlalu besar suaranya ya. Nah, di sini saya taruh 22 saja ya. Nah, kemudian kita juga lihat di sini ada tombol pause ya, dimana misalnya ketika mungkin sedang memutar surah Yasin, tiba-tiba ada ingin pengumuman yang ingin diumumkan, kita bisa tekan tombol pause ini terlebih dahulu untuk kita pause dulu suaranya. Nanti ketika pengumuman telah selesai, kita bisa lanjutkan lagi dengan menekan tombol start, karena setelah kita menekan tombol pause akan muncul tombol start seperti ini. Kita coba saja tekan. Nah, seperti kita lihat muncul langsung muncul lagi suaranya ya, sesuai dengan yang kita setel sebelumnya ya. Nah, di sini saya pause saja dulu, saya berhentikan saja. Ini pause ini juga bisa kita gunakan sebagai tombol untuk memberhentikannya ya. Nah, kita tekan saja pause. Ketika kita menekan pause, relaynya juga ikut mati ya, sehingga amplinya juga ikut mati, sehingga amplinya tidak selalu always on ya. Nah, jadi kurang lebih begitu salah satu fungsi dari audio setting ini. Kemudian seperti kita lihat di sebelah sini ada angka 7 ya, yang dimana seperti saya jelaskan sebelumnya, di lonceng ini akan menunjukkan jadwal yang akan dieksekusi selanjutnya, yang dimana di bel kedua yaitu jam 7.00 akan mengeksekusi MP3 urutan pertama, yaitu jam pelajaran pertama. Kurang lebih begitu tutorial cara mengisi jadwal ya di hari Senin. Nah, di hari Selasa pun juga sama ya. Sebagai contoh saya coba cek di hari Selasa. Di sini ingat, setiap kali ingin merubah suatu jadwal, kita harus cek jadwal terlebih dahulu. Kita download data di hari Selasa. Seperti kita lihat di sini. Di sini 0, masih 0 semua ya di jadwal hari Selasa. Nah, cara memprogramnya juga sama. Nah, tapi seandainya jika kita ingin memprogram mengcopy jadwal di hari Senin ke hari Selasa, itu simple saja ya. Tinggal kita pindah lagi ke hari Senin. Kita seperti kita lihat, kita pindah lagi ke hari Senin. Kemudian kita cek jadwal di hari Senin. Kita download lagi data di hari Senin. Nah, kemudian di sini muncul lagi data yang sebelumnya sudah tersimpan di perangkat ini, atau yang sebelumnya sudah kita kirimkan ya. Ini muncul data di hari Senin. Nah, simple saja untuk mengcopy jadwal di hari Senin ke hari Selasa maupun ke hari lain. Cukup dengan kita pilih, setelah kita cek jadwal dan muncul datanya di sini ya, kita pilih lagi harinya, hari yang ingin kita copy, hari Selasa. Nah, di sini setelah kita pilih hari yang ingin kita copy, kita tidak usah tekan cek jadwal. Langsung saja di sini kan masih ada data di hari Senin sebelumnya. Jadi datanya ini langsung saja kita kirim. Setelah kita pilih rubah ke hari Selasa, kita kirim saja, langsung dikirim semua. Menyimpan data, kemudian kita simpan jadwal. Ya, begitu saja cara mengcopy data di hari yang kita inginkan. Nah, tadi kan jelas tertulis set ulang hari Selasa, set ulang jadwal di hari Selasa, yang dimana jadwal yang di sebelah kanan kita ini adalah jadwal yang kita sebelumnya kita set di hari Selasa gitu. Lebih begitu. Jadi ketika sekarang saya cek jadwal di hari Selasa, download data Selasa, maka dia tidak akan berubah. Karena apa? Karena data di sini itu sama dengan data di hari Senin, maka dia akan sama persis. Nah, begitu saja cara mengcopy jadwal. Ini bisa sangat mudah kita copy ke hari-hari yang kita inginkan. Cukup pilih hari yang kita inginkan, misal hari Rabu misalnya. Ini misal hari Rabu, tinggal kita kirimkan saja data ini dengan cara jangan dicek jadwal di hari Rabu, karena kalau kita cek jadwal di hari Rabu, maka di sini akan berubah dengan data-data yang sebelumnya ada di hari Rabu. Maka kita cek jadwal di hari yang ingin kita copy, misal di hari Senin kita copy seperti tadi, dan kita pilih harinya, langsung saja kita tekan kirim semua dan simpan jadwal. Maka dia akan menyimpan di hari yang kita inginkan. Begitu saja kurang lebih cara memprogram jadwalnya ya. Ini sangat mudah ya digunakan ya. Kemudian di sini ada fungsi lagi satu namanya more setting. Nah, di sini kita lihat more setting ini berfungsi untuk misal cek audio ya, atau bisa juga kita fungsikan sebagai bel darurat atau bel manual. Misal ketika ada sesuatu kita ingin menekan bel, langsung lompat ke pelajaran ke-5 misal, kita bisa tekan di sini check sound saja langsung. Saatnya jam ke-5 dimulai.
Jadi kita tekan sini foldernya di folder 1 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita pilih MP3 urutan kelima, yang dimana MP3 urutan kelima adalah jam kelima gitu. Atau misal jam pulang gitu, kita tinggal tekan saja di sini. Tiba-tiba ingin pulang, kita bisa pilih urutan keberapa MP3-nya untuk pulang, kita bisa cari gitu. Bisa saja gitu dengan jadi ini sangat mudah digunakan ya. Kita tinggal tekan cek sound. Nah, jadi itulah salah satu fungsi di cek audio ini ya. Lalu kita kembali ya. Nah, kemudian kita sekarang kembali ke menu awal, yang dimana sekarang kita pergi ke cara mengganti password. Kita pilih di sini menu password. Nah, seperti kita lihat di sini ada tulisan edit password. Password awalnya tadi kan 1 sampai 8. Misal saya contoh taruh passwordnya sekolah misalnya. Sekolah. Misal ini S ya, salah. Misal sekolah hanya huruf kapital kemudian angka 9. Sekolah huruf kapital angka 9 ya. Langsung saja kita kirim password. Set ulang password di sini. Ya, seperti kita lihat di samping password warna hijau di atas yang tadi bintang-bintang berubah menjadi angka atau huruf yang kita kirimkan ya, atau password yang kita kirimkan. Nah, ini gunanya untuk mengecek apakah yang tersimpan di dalam perangkat ini. Nah, maka dia akan memunculkan di password hijau ini. Nah, setelah kita yakin tulisan di samping password hijau ini sama dengan tulisan yang kita kirimkan, huruf kapitalnya maupun angkanya, setelah itu kita bisa tekan refresh IC. Nah, jadi setelah kita menekan refresh IC, IC-nya akan terrefresh sendiri dan mengganti passwordnya ke password yang kita inginkan begitu. Kalian hanya bisa mengisi Max 250 ini hanya untuk kalian yang memiliki lebih dari 2 perangkat ya di tempat yang berdekatan. Tapi kalau kalian hanya memiliki 1, kosongin saja, nggak perlu diisi ya, kosongin aja ya. Jadi cukup di edit password saja gitu. Nah, setelah kita edit password, kemudian kita refresh IC. Setelah kita reboot IC atau setelah kita refresh IC-nya, maka nanti kita lihat seperti di atas ini sudah berhenti sama wifi-nya kan, karena kita sudah mengganti passwordnya. Langsung saja kita hubungi ulang. Ini menghubungkan sampai kapanpun tidak akan terhubung ya, menghubungkan ulang sampai kapanpun tidak akan terhubung. Kita harus lupakan jaringan karena sandinya sudah berbeda. Nah, kita masukkan sandi yang sebelumnya kita masukkan, yaitu hanya huruf kapital kemudian angka 9 ya. Nah, persis, kemudian kita sambung. Iya, sama persis sesuai ya kan. Nah, sepertinya sudah normal. Nah, begitu kurang lebih. Nah, ini kita tekan jaga koneksi wifi lagi. Nah, setelah itu kita langsung saja kembali ke aplikasi kita lagi ya. Nah, aplikasi di awal kita kembali lagi. Nah, setelah kita sudah mengganti password, kemudian mengupdate jadwalnya. Ingat, setelah mengupdate jadwal atau mengganti password itu saya wajibkan lagi kembali ke menu jadwal tipe A ya. Nah, jadi di sini ada kirim real time untuk merubah hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit hingga detiknya ini benar-benar sesuai persis seperti yang ada di detik di atas kita ini, atau sesuai dengan apa yang ada di HP kita, atau dengan waktu yang ada di tempat kita itu sesuai sama persis. Jadi itulah fungsi dari kirim real time di atas ini. Jadi sekarang setelah kita habis memprogram harinya, memasukkan jadwalnya, itu diwajibkan untuk tekan kirim real time ini untuk memperbaiki lagi jadwal, tanggal, dan waktu di perangkat ini, sehingga nanti dia akan tepat waktu ketika mengeksekusi jadwalnya secara otomatis. Jadi tekan saja ke sini kirim real time. Ya, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan gimana cara memasukkan audio MP3 ke dalam micro SD card-nya ya, dan pengaturan-pengaturan folder dan lainnya. Oke, langsung saja kita buka di sini, kita terus pilih USB drive F ya. Ya, seperti lihat di USB drive F-nya ada folder bernama 01. Nah, seperti yang kita ketahui, di folder 01 ini adalah tempat kita menyimpan file-file MP3, atau folder 01 ini juga tempat kita isi di bagian F di program tadi sebelumnya ya. Nah, jadi beginilah tampaknya isi folder di 01. Nah, jadi filenya tuh tipenya semua formatnya MP3 ya.
Jadi apapun suara atau audio yang ingin dimasukkan ke dalam sini harus berformat MP3 ya. Jadi misal kalau masuk rekaman suara, memasukkan file rekaman suara di sini, kalau kita menggunakan rekaman suara dari HP itu formatnya setahu saya itu M4A ya. Nah, jadi di-convert dulu menjadi MP3. Banyak aplikasi untuk mengkonvertnya di Android ya, bisa di-download di Play Store. Setelah jadi MP3 baru kita masukkan file MP3-nya ke dalam sebuah folder ya, di folder 01. Nanti kita bisa juga buat folder lain seperti 02 hingga maksimal 010 ya. Nah, setelah kita masukkan, kita rubah namanya dengan berurutan seperti ini. Nah, jadi urutannya kayak gini, misal 104 gitu. Nah, misal di 001 ini harus 3 angka ya. Jadi 00 kemudian 1, kemudian di sini 011 begitu hingga ke 104. Caranya cukup mudah ya. Setelah kita masukkan tinggal kita rename saja. Kemudian kita rubah ke angka yang kita inginkan ya. Nanti kita tinggal panggil saja angkanya di program. Jadi semudah itu ya cara memasukkan file MP3-nya ya. Nah, ini maksimal per folder tuh hingga 250 audio atau MP3 yang bisa kita masukkan ke dalam setiap satu folder ya. Nah, di sini kita bisa membuat hingga maksimal 10 folder ya. Nah, di sini tinggal kita buat new folder saja. Kemudian kita tulis 02 di sini sampai maksimal 10. Langsung di sini kita bisa isikan MP3 apapun yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kemudian kalau kita kembali ke belakang, misal kalian ingin menambahkan memori baru gitu, mau yang lebih besar. Nah, ini bisa menampung di alat itu bisa menampung hingga 32 GB maksimal ukuran memori ya. Nah, jadi kalau ada memori yang baru dimasukkan, yang kalian beli baru, kalian harus format terlebih dahulu dengan cara tekan format di sini, kemudian pilih di file system ini FAT32 ya, kemudian start gitu. Nah, tapi kalau yang kami berikan ini tidak perlu diformat ya. Kurang lebih begitu. Nah, jadi begini saja tutorial cara menambahkan folder dan MP3. Oke, terima kasih.